kita bakalan ngomongin seputar pinjol nih Kak, seputar pinjol dan juga investasi. Nah, mungkin kita tidak akan membicarakan yang lagi viral itu, lebih ke arah mungkin ada lain case yang terkadang aku juga pernah baca dan juga pernah melihat bahwa ternyata ada juga ya case orang ingin berinvestasi tapi menggunakan pinjol gitu. Kalau saya pikir pinjol itu kan kayak uang panas ya bahasanya kayak gitu. Tapi nah kali ini teman-teman kita akan berkolaborasi dan juga ngobrol-ngobrol nih bersama Kak Dani Rahmat untuk topik pinjol dan juga investasi. Nah, Kak Dani, menurut Kak Dani, yang pertama yang jadi keresahan saya juga dan mungkin teman-teman ya bisa mendapatkan insight, apakah diperbolehkan atau apakah efektif berinvestasi dengan menggunakan dana pinjol? Oke, sebenarnya gini, antara pinjol dan investasi itu kan kalau kita ngomongin duit itu sebenarnya gampang banget Kak Ilham ya. Kita tinggal hitung-hitungan aja. Mana yang lebih untung gitu kan sebenarnya kan. Jangan sampai kita pakai satu produk keuangan, kita malah jadi rugi dan jadi nombok gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Aturannya itu jangan sampai rugi. Nah, kalau pinjol itu kalau misalkan memang ada kebutuhan, terus habis itu bisa bayarnya, mau dipakai nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya ini buat investasi nih. Pinjol itu kan sudah pasti bayar biaya administrasi kan. Jadi minjem pinjol 1 juta, itu belum tentu dapatnya 1 juta gitu. Dipotong biaya administrasi dulu. Let's say mungkin 5%. Kalau 5% dari 1 juta berapa tuh? 50.000 gitu ya. Tapi kalau lebih gede dari 5%, misalkan pinjamnya 1 juta dipotongnya 350.000, itu kan udah berapa tuh? 35%. Ya kan, udah mahal banget gitu kan. Udah pasti harus dibayar segitu. Itu biaya, belum bunganya. Kalau misalkan nanti bayarnya itu nggak langsung lunas. Udah pasti kita harus bayar. Sementara investasi, kalau misalkan kita mau pinjol untuk investasi itu dapatnya belum pasti loh. Gitu kan ya. Potensi keuntungan mungkin 20% setahun. Potensi itu baru potensi. Potensi itu belum terjadi. Bisa berjalan ke arah sebaliknya. Investasinya bisa rugi gitu kan ya. Jadi boleh nggak? Ya kalau bisa sih jangan gitu. Cuman memang ada gini Kak Ilham. Apa namanya? Temen dia trader. Jadi ini bukan investasi ya, trading ya. Trading. Jadi waktu trading itu dia tahu tuh kira-kira sehari waktu kalau misalkan dia masuk di jam berapa, keluar di jam berapa, udah analisa teknikal segala macam, bisa dapat sekitar 20%. Untungnya, ya let's say mungkin kalau nggak 20%, 10% lah bisa dapat. Terus ada KTA yang bisa cair instan. Ini bukan pinjol, tapi sekarang KTA kan mirip-mirip pinjol ya, pengajuannya online, bisa langsung dari HP, selama syarat memenuhi bisa langsung cair, gitu kan. Nah, KTA ini bunganya sekitar 1,5% per hari. Nah, kalau misalkan dia bisa dapat 10%, ini ada teman yang melakukan, dia bisa trading dapat 10% profitnya, terus dia cairin KTA, kena biaya 1,5%, biayanya murah, cuma 1,5%. Setelah dihitung, begitu udah selesai trading, dia dapat untung, dia lunasin langsung 1 hari. Jadi cuma bayar 1,5% aja per hari tadi itu. Gitu. Nah, kalau kayak gitu oke, karena bisa diperhitungkan. Tapi kalau misalkan minjem pinjol, terus habis itu beli, misalkan nih, ini kan kalau reksadana nggak mungkin dikompor-komporin sama influencer ya, kalau reksadana ya. Kalau saham itu kan suka dikompor-komporin kan, ini mau arah gitu, yang beberapa tahun lalu kita dengar juga kan, ada orang yang sampai meninggal karena stres, nggak bisa bayar pinjol karena habis beli saham dari pinjol itu gitu. Ya jangan sampai seperti itu, kalau itu sangat-sangat dilarang. Gitu Kak Ilham. Panjang ya jawabannya ya. Nggak apa-apa Kak Dani. Jadi memang teman-teman, maksudnya kita balikin lagi sih ke teman-teman semua, masalah pinjol atau investasi itu kan risikonya seperti apa. Dan tadi juga Kak Dani atau Kak Mamat juga bilang bahwa belum ada fee adminnya, ya kan? Iya. Terus belum risiko kita bayar bunganya. Belum lagi kalau misalnya pinjolnya ilegal, waduh, pokoknya jadi panjang lah. Kalau ilegal lebih parah lagi. Ada yang di SMS-in, temennya juga kenal segala macam, bla bla bla, itu
mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kita. Jadi memang kecenderungannya tidak disarankan sih kalau misalnya berinvestasi menggunakan pinjol. Nah, terus Kak Mamat, saya mau tanya lagi, apakah atau bagaimana pinjol bisa memengaruhi perilaku keuangan kita secara individu? Nah, ini nih yang sedihnya nih, Kak Ilham. Apa ya, kalau untuk konsumtif gitu ya, misalkan pinjol itu sebenarnya jangan sampai dipakai untuk membiayai sesuatu yang konsumtif. Sesuatu yang konsumtif itu kayak gimana? Misalkan kita habis gajian terus habis itu bayar utang sana sini, terus apa namanya, beli kebutuhan hidup, habis gajinya. Ternyata masih pengen ngopi, pengen beli apalah barang-barang lucu gitu kan. Terus pakainya pinjol gitu kan. Kalau nggak pakai pinjol, nggak punya duit lagi soalnya. Padahal sebenarnya bisa nih dengan menghemat. Dengan sisa duit yang ada, menghemat aja makan yang beli tempe berapa 20.000 digoreng sampai sebulan mungkin cukup gitu kan ya. Nggak bisa sih ya kalau tempe dipakai buat sebulan ya, paling tahan cuma seminggu gitu kan. Yeah. Nah, cuman karena nggak tahan teman-temannya apa nongkrong di mana, terus teman-temannya beli apa gitu kan. Nah, terus mikir jadinya, oh iya ya ada pinjol ya, gampang pinjol nih. Ya udah deh, minjem 1 juta dulu nggak apa-apa toh, nanti bulan depan bisa dibayar pakai gaji bulan depan. Nah, ini pengaruhnya itu bisa seperti itu ke orang-orang. Orang-orang menganggap bahwasanya pinjol itu tambahan duit gitu. Padahal pinjol itu bukan tambahan duit. Segala jenis pinjaman, baik itu pinjaman online, pay letter, kartu kredit, itu bukan tambahan gaji buat kita, bukan. Itu tuh mesin waktu. Ini canggih banget nih, manusia itu berhasil menemukan mesin waktu sebenarnya. Meskipun kita nggak bisa, bukannya kita yang time travel, tapi duit yang time travel. Duit kita sendiri di masa depan itu kita ambil pakai si pinjaman-pinjaman ini, baik itu pinjaman online, kartu kredit segala macam. Nah, kalau si pinjaman online ini untuk bisa mengambil uang di masa depan itu tadi mahal, itu tadi biayanya. Kita harus bayar biaya admin segala macam gitu kan. Nah, jangan sampai ini pinjol itu bisa mempengaruhi perilaku orang terhadap uangnya itu seperti itu. Oke lah, pinjol nggak dipikirkan untuk dipakai buat investasi, tapi dipakai buat memenuhi kebutuhan hidup, itu yang lebih bahayanya itu di situ. Kalau mungkin untuk investasi mungkin masih bisa mikir ya udah deh, nggak beli saham nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan hidup yang kayak gajinya udah habis dipakai buat beli kopi yang mahal setiap hari gitu kan, tapi ternyata masih tetap harus bayar kos. Nah, bayar kosnya di mana? Bayar kosnya 1,5 juta, 2 juta, mungkin awalnya dari situ gitu kan. Kalau nggak dibayar ya kita akan diusir kan ya, Kak Ilham ya. Jadi mau nggak mau harus dibayar. Nah, orang kepikirannya ya udah deh, kalau misalkan ini aku nggak punya duit lagi, aku ngambilnya dari pinjol aja gitu. Nah, jangan seperti itu, jangan sampai seperti itu harapannya. Begitu. Jadi memang bisa memengaruhi ya untuk perilaku kita secara individu di dalam kondisi keuangan. Mungkin kayak mudah nih, saking mudahnya kita langsung kayak berasa wah duitnya langsung datang nih, langsung beli ini beli itu. Dan mungkin gengsi kalau misalnya temen nongkrong gitu kan, temennya punya ini, kita kok nggak punya, terus gengsinya naik, memberi makan ego kita. Mungkin secara jangka pendek sih puas ya, kenyang, tapi besoknya ketika ditagih terus tanpa perencanaan keuangan yang baik, ntar bahasanya bisa keteteran atau kayak terbebani. Bener. Gitu sih ya, Mas Mamat. Pusing lagi jadinya. Iya, makanya itu Mas. Nah, gimana caranya kita menghindari menggunakan dana pinjol atau uang panas ini untuk berinvestasi gitu. Jadi kayak misalnya kita ingin nih memiliki keinginan untuk berinvestasi, tapi terkadang modalnya sedikit gitu kan. Padahal reksadana beli dengan 10.000 aja udah bisa kan, di Saya Kaya. Terus mikir kalau harus investasi ini harus duit banyak. Gimana ya caranya saya bisa dapat duit banyak? Haha, pinjol aja gitu kan. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang bakalan kedepannya kan bisa membebani nih, potensinya bisa membebani diri kita. Nah, bagaimana cara menghindari hal tersebut? Ya, kalau misalkan untuk menghindari pakai pinjol untuk investasi gitu ya, gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman memang pengen investasi tapi nggak punya duit gitu kan, punyanya habis dipakai buat jajan segala macam, lupa belum investasi, terus habis itu
lihat saya kaya nih, wah ini ternyata rate-nya bagus ya, aku pengen investasi deh. Nggak usah mikir untuk pakai pinjol buat investasi, udah nggak usah, investasi nggak usah banyak-banyak, karena yang tadi disebut Kak Ilham juga kan, di saya kaya itu investasi bisa dari 10.000 rupiah gitu. Jadi yang bahkan lebih murah daripada kalau misalkan beli kopi, kopi kekinian yang nggak terlalu mahal aja sekarang 20 ribuan gitu kan ya. Masih lebih murah investasi gitu. Jadi ya udah, kalau punyanya sedikit ya udah sedikit dulu investasi nggak apa-apa. Tapi bulan depannya inget-inget tuh apa namanya? Sebelum jajan, sebelum ngapa-ngapain, itu 20% dari income-nya diinvestasiin dulu. 20%. Jadi kalau gajinya 5 juta, 5 juta 20%-nya itu berapa tuh? Sejuta ya. Jadi sejuta dulu beli reksadana di saya kaya. Jangan beli reksadananya nungguin sisa. Beli reksadana di awal gitu. Beli investasi di awal setelah gajian. Nah, dengan kayak gitu kita nggak akan kepikiran oke dia pakai pinjol atau apapun gitu kan. Cuman memang harus diatur nih teman-teman. Investasi di awal 20%. Terus kemudian untuk senang-senang itu dibatasin. Kita mau menyenangkan diri sendiri itu kita juga harus bisa membatasi diri sendiri. Jadi jangan kayak anak kecil. Kita itu udah dewasa kan. Udah bisa kerja, udah bisa cari duit itu udah dewasa. Yang namanya udah dewasa, kita harus ngerti bahwasanya keinginan, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Kita punya kebutuhan. Yang harus dipenuhi adalah kebutuhannya. Jadi teman-teman, penuhi kebutuhannya. Keinginan batasin 30% dari gaji. 30% itu dari 5 juta aja udah 1,5 juta, udah banyak loh. Gitu. Terus nggak usah pakai pinjol, kalau duitnya habis, mau healing, mau self reward, jangan pakai pinjol teman-teman. Gitu. Nah itu dari tips dari Kak Mamat nih teman-teman. Jadi memang di awal tuh kita harus mau nggak mau menyisihkan dulu. Jangan sampai kita ingin berinvestasi tapi kita habiskan dulu gaji atau income nih di awal bulan. Pas di akhir mau investasi pinjol aja Nah itu akan terbebaninya malah compounding malah. Betul. Terbebani compounding gitu. Bukan investasi compounding, malah terbebaninya compounding. Nah Mas Muhammad tadi kan ngomongin soal menyisihkan uang nih. Nah, untuk langkah awal kita misalnya, kita mulai bisa, misalnya sambil berjalan lah ya, kita mulai bisa menyeimbangkan atau mengurangi atau nggak jadi deh pakai pinjol untuk investasi. Terus tadi Muhammad juga bilang kalau 20% atau 30% itu bisa disisihkan untuk berinvestasi. Nah, langkah pertama nih untuk berinvestasi bagi kalangan kita nih atau teman-teman yang nonton IG Live ini seperti apa, Mas? Kalau langkah pertama, kalau teman-teman pada mau investasi, pada mau mulai, aduh aku mau investasi bingung gitu kan, gampang banget. Install aja Saya Kaya, habis itu pakai kode referral Dani Rahmat, namaku gitu kan, IG-nya DANIRACHMAT, terus habis itu udah langsung mulai beli reksadana. Kalau ditanya kayak gitu mah, jawabannya gampang banget, kayak jadi mau nggak mau ini ya langsung harus di download aplikasi Saya Kaya dan juga jangan lupa untuk teman-teman masukin kode referralnya Dani Rahmat untuk mendapatkan bonusnya apa. Nah, registrasi dari sekarang. Anyway, teman-teman ini saya harus sebut nih, Kak Ilham. Saya harus sebut. Saya ngomong kayak gini ini nggak dibayar sama Saya Kaya, cuma saya memang ada kode referral. Jadi kalau teman-teman investasi, saya juga dapat bonus referral, teman-teman juga dapat bonus gitu kan. Itu aja gitu. Jadi biar teman-teman tahu kalau saya ngomong seperti ini bukan karena saya dibayar, tapi saya karena juga pakai. Dan Saya Kaya memang beneran bisa investasi itu bener-bener mulai dari 10.000 rupiah dan produk pilihan reksadananya banyak. Jadi langkah pertamanya memang harus install dulu, karena kalau nggak install, nggak bikin akun, terus habis itu cuma mikir, aku harus ngapain ya investasi, aku harus ngapain sampai lebaran tahun kuda ya, itu nggak akan kejadian investasinya gitu. Jadi memang langkah pertama benar banget kata Mas Dani Rahmat atau Mas Mamat, kita download dulu aplikasi Saya Kaya di App Store atau di Play Store. Nah, sudah masuk, sudah registrasi dengan kode referral Dani Rahmat, kemudian baru kita tentuin tujuan investasi kita dulu ya. Misalnya jangka pendeknya untuk apa, jangka menengah untuk apa, jangka panjang untuk apa. Selain itu, teman-teman juga
bisa menyesuaikan profil risiko investasi teman-teman sendiri, misalnya konservatif, moderate, ataupun agresif. Nah, di Saya Kaya juga memiliki beberapa kategori reksadana nih teman-teman. Yang pertama reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham.